Perkenalkan, nama saya Isma Auliana dengan NIM 21210045. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina dengan NIM 21210023 sebagai orang tua. Kali ini kita akan menyiarkan sebuah drama yang berjudul Arwah-Arwah, karya William Butler Yeats, dan diterjemahkan oleh Suyatna Anirun. Naskah Arwah-Arwah ditulis oleh William Butler Yeats pada tahun 1937 dan dipentaskan untuk pertama kali setahun kemudian pada tanggal 19 Agustus 1938 dengan naskah asli yang berjudul Purgatory lalu diterjemahkan oleh Sutyana Anirun. Naskah Arwah-Arwah menceritakan tentang seorang tua pengembara dan anaknya bersama puing-puing rumah tua yang terbakar. Menghidupkan kembali kenangan tragis tentang nenek moyang yang melahirkan mereka. Halusinasi sang pengembara tua terhadap arwah-arwah membuka kisah yang sebelumnya dia tutup rapat-rapat. Di masa mudanya, sang pengembara tua telah membunuh ayahnya sendiri, seorang lelaki yang menghambur-hamburkan uang istrinya untuk mabuk, berjudi, dan berzina. Tokoh pemuda menjadi sosok penting sebagai penggambaran ayahnya di masa muda. Tokoh pemuda adalah sosok yang sangat kasar, liar, dan penasaran sebagaimana ketika ayahnya dulu. Selamat mendengarkan. Setengah pintu, pintu tengah, kesana kemari, siang dan malam, memikul beban, ke bukit dan ke lembah, setiap hari hanya mendengar kau bicara saja. Perhatikan rumah itu. Ku ingat kisah dan leluconnya. Ku ingat apa yang dikatakan si pelayan kepada si penjaga mabuk pada pertengahan Oktober. Tapi aku tak bisa. Di mana kisah dan lelucon sebuah rumah? Kalau ambang pintunya dipakai memperbaiki kandang babi. Kau pernah kenal jalan ini? Bulan bersinar di atas jalan. Bayangkan awan jatuh di atas atap rumah. Itulah lambang. Lihatlah pohon itu. Seperti apa rupanya?
Orang tua lupa ingatan. Aku melihatnya tahun yang lalu, botak seperti sekarang. Maka aku pilih kerja yang paling baik. Aku melihatnya 50 tahun yang lalu sebelum petir membelahnya. Daun-daun hijau, daun-daun tua, daun-daun segemuk mentega, hidup gemuk dan berlemak. Berdiri, berdiri di situ, dan lihatlah, karena ada orang di rumah itu. Tak seorang pun di sini. Ada orang di situ. Tak ada. Lantai sudah hilang. Jendela hilang. Dan di mana seharusnya ada atap, hanya langit yang membentang. Dan di sini pun pecahan kulit telur jatuh dari sarang burung gagak. Tapi ada beberapa yang tidak peduli pada apa yang hilang atau pada apa yang ada. Arwah-arwah dari alam barzah yang kembali ke rumah dan tempat yang mereka kenal. Kau sedang melantur lagi. Untuk merasakan lagi dosa-dosa mereka. Tidak sekali, tapi berulang-ulang. Akhirnya, mereka tahu akibat dari dosa-dosa itu. Atas orang lain, ataupun atas dari dirinya sendiri. Atas orang lain bisa menolong. Tapi kalau atas dirinya sendiri, tak ada sekalipun pertolongan kecuali atas diri sendiri dan pada belas kasihan Tuhan. Cukup sudah. Bicaralah pada burung-burung. Kalau kau harus bicara juga. Berhenti. Duduk di situ. Itulah rumah di mana aku dilahirkan. Rumah tua yang terbakar itu. Ibuku atau nenekmu memiliki tanah di daerah ini. Ada kandang anjing dan kuda. Ia punya kuda di ladang ternak dan di sana bertemu dengan ayahku. Budak di kandang kuda. Saling pandang, lalu mereka kawin. Tapi kemudian ibuku tak mau mengenalnya lagi.
Apa yang benar dan apa yang salah? Kakekku mendapatkan gadisnya beserta uangnya. Ayahku memboroskan semua milik ibuku. Ibuku tak pernah tahu yang terjelek karena ia meninggal waktu melahirkanku. Tapi sekarang ia tahu. Ia tahu semuanya karena ia telah mati. Orang-orang besar hidup dan mati di rumah ini. Pati-pati, demang-demang, dan hakim-hakim. Penggawa-penggawa di perwira yang dulu bertempur di Semenanjung dan Muara. Mereka yang telah pergi dengan tugas pemerintah, pulang untuk mati, atau datang dari seberang tiap awal musim kemarau. Untuk meninjau bunga-bunga di bulan Mei dalam taman. Mereka mencintai pohon-pohon yang ditebang oleh ayahku untuk membayar kekalahan di meja judi. Atau dengan kuda, minuman atau perempuan. Mereka mencintai semua lorong yang ada di rumah ini. Membinasakan rumah di mana orang-orang besar menjadi dewasa, kawin, dan meninggal. Kunyatakan di sini telah berlangsung suatu kejahatan yang laknat. Wah, tapi kau beruntung. Pakaian mewah. Mungkin kuda gagah untuk ditunggangi. Supaya aku tidak lebih unggul darinya. Ayahku tidak pernah mengirim aku ke sekolah. Tapi masih ada orang yang cinta. Karena aku juga anak ibuku. Istri penjaga mengajar aku membaca. Pak Padri mengajarkan aku bahasa. Banyak buku-buku berharga dengan jilidan mewah abad lalu. Buku-buku modern dan buku kuno. Beribu-ribu buku. Dan aku? Kau beri pendidikan apa? Ku beri kau pendidikan yang patut bagi anak haram yang gampang itu. Ketika aku berumur 16 tahun, ayahku membakar rumah-rumah itu dalam mabuknya. Itu usiaku, 16 tahun. Dan seluruhnya terbakar habis. Buku-buku, perpustakaan, dan segalanya terbakar. Apa benar juga yang kudengar sepanjang jalan bahwa kau membunuh ayahmu di rumah tua yang terbakar itu? Tak ada seorang pun di sini kecuali kita. Tak seorang pun, Bu. Kutikam dia dengan pisau. Pisau yang sehari-hari biasa kita pakai. Setelah itu,
kutinggalkan dia di tengah api yang sedang berkobar. Mereka menemukan mayatnya. Seseorang menemukan bekas pisau, tapi tak berani memastikan karena mayat itu hangus sebagai orang. Beberapa teman pemabuknya bersumpah untuk menghadapkan aku di pengadilan, mendalihkan ancaman yang pernah dilontarkan. Penjaga memberikanku pakaian tua. Aku melarikan diri, bekerja di mana-mana, hingga aku menjadi penjual dari jalan ke jalan. Bukan pekerjaan baik, tapi cukup baik. Karena aku anak ayahku. Karena apa yang dia lakukan bisa aku lakukan. Dengar. Dengarlah. Derap kuda. Dengarlah, dengar. Aku tidak mendengar apa-apa. Jalan terus. Jalan terus. Malam ini adalah peringatan malam perkawinan ibuku. Atau malam aku dikandungkan. Ayahku naik kuda dari tempat minum. Sebotol arak di tangannya. Lihatlah di jendela. Ibuku berdiri di situ mendengar. Pelayan-pelayan sudah tidur. Ibuku sendirian. Ayahku pulang jauh di tengah malam karena ia berjudi dan mabuk-mabukan di kedai minum. Tak ada apa-apa. Kecuali lubang kosong pada tembok. Kau dusta. Oh, tidak. Kau gila. Kau makin gila tiap hari. Suara itu makin keras karena ia melewati jalan berkerikil yang kini ditutupi rumput. Suara derap berhenti. Ia pergi ke belakang rumah, menggandang kudanya. Ibuku turun membukakan pintu. Malam ini tak lebih sopan dari suaminya yang terhuyung karena mabuk. Ibuku tergila-gila padanya. Mereka naik tangga. Ibuku membawanya ke tempat tidur. Itulah cara perkawinan mereka. Dan itulah ranjang perkawinan mereka. Jendela sudah setengah gelap kembali. Jangan biarkan dia menjamahku. Tidak benar bahwa suami mabuk tak bisa membuahi. Dan kalau ia mulai berhasil, kau harus mengambil benih pembunuhnya. Tuli.
kayu atau batu mereka tak mendengar. Itulah bukti pikiranku sudah sakit. Tapi ada satu soal. Ibuku harus mengalami sekali lagi semua, bahkan segalanya. Didorong oleh rasa sesal. Tapi bisakah ia berkelamin lagi dan tak menemukan kepuasan di dalamnya? Bila ketidakpuasan harus bersama-sama, mana yang lebih kuat? Aku tanpa didikan. Pergilah, panggil pertulian. Ia dan aku akan menguraikan segalanya. Sementara kedua orang itu berbaring di ranjang, membuahi dan mengandung aku. Kembali. Kau kira kau bisa melarikan diri dengan bungkusan uangku di tanganmu? Dikiranya sementara aku bicara tak melihat, kau mengaduk-adukkan buntalan itu. Kau tak pernah memberiku bagian. Jika aku berikan, anak muda seperti kau akan menghabiskannya pada Kalau aku menghendakinya, aku berhak menggunakan uangku semaunya. Berikan bungkus itu dan tutup mulutmu. Tidak mau. Akan kuhancurkan jari-jarimu. Berikan kantong itu. Lepaskan. Berikan. Hei, bagaimana kalau kau kubunuh? Kau membunuh kakekku karena kau muda dan ia tua. Sekarang, aku yang muda dan kau yang tua. Kini lebih jelas. 16 tahun itu. Apa yang kau ocehkan? Lebih muda. Padahal perempuan itu Apa yang kau katakan? harus tahu bahwa lelaki itu bukan Hentikan! macamnya. Hentikan! Tuhanku, jendela itu terang dan seseorang berdiri di situ. Jendela itu terang lagi. Ayahku datang untuk mendapatkan segelas whisky. Ia bersandar di sana seperti binatang yang kepenatan. Orang mati dibunuh, yang hidup kembali. Dan ranjang pengantin jauh pada Adam. Di mana aku baca kata-kata itu. Padahal tidak ada sesuatu pun yang tersandar di jendela itu. Selain bayangan yang ada di kepala ibuku. Yang mati kesepian dalam sesalnya. Tubuh yang menjelma sebelum dilahirkan. Mengerikan.
karena bukan apa-apa. Jika kubunuh orang di bawah jendela itu, ia bahkan takkan sempat memutar kepalanya. Ibuku sayang, jendela itu gelap kembali. Tapi kau ada dalam cahaya. Sebab telah kuselesaikan segala akibatnya. Kau bunuh anak itu karena ia telah tumbuh. Ia akan memecahkan nasib seseorang dan melanjutkan keonaran.